Assalamualaikum, sahabat pecinta audio Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membuat simulasi power amplifier berjenis Quasi. Saya membuat simulasi ini karena rasa penasaran dan tentunya ingin tahu sejauh mana respon dari frekuensi power quasi ini. Hal itu karena power ini hanya memakai satu jenis transistor final, yaitu NPN. Oke, tanpa lama-lama langsung saja saya akan membuat simulasinya. Baik, untuk yang pertama saya akan membuat bagian preamplifier. Sini saya menggunakan resistor 1 kilo pada bagian input audionya, diikuti kapasitor, lalu kita akan hubungkan komponen demi komponen. Saya ambil titik ground. Oke. Kita hubungkan lagi. Oke, ini bagian input. Oke, lanjut. Saya akan ambil transistor untuk masih di bagian input. Biasanya transistor ini dinamakan transistor diferensial atau preamplifier juga bisa. Saya menggunakan transistor berjenis PNP dengan seri 2SA733. Saya menggunakan dua transistor, emitter saya hubungkan, kemudian basis masuk ke input. Oke, saya ambil lagi resistor, kita ubah nilainya jadi 330 ohm. Kita ambil lagi resistor, kita ubah nilainya menjadi 47 ohm. Kolektor kita hubungkan ke resistor. Oke. Setelah itu saya akan coba mengcopy kapasitor
Nah, kita ubah nilainya menjadi 100 nanofarad. Oke, kita hubungkan lagi. Ya, kapasitor kita hubungkan ke ground. Oke, saya coba pasang lagi. Resistor bernilai 15 kilo di bagian emitor dari transistor diferensial ini. Saya hubungkan di kedua emitor. Setelah itu kita akan coba mengcopy elko. Kita ubah dulu nilainya jadi 4,7 UF. Nah, kita butuh lagi kapasitor atau elko untuk di bagian rel positif. Kita ubah dulu nilainya. Saya kasih ground dan kapasitor sebagai filter. Kita couple. Oke, kita ubah nilainya jadi 100 nanofarad. Nah, ini bagian inputnya sudah jadi. Kemudian saya butuh dioda. Kita akan ambil dioda bertipe 4007. Ini jenisnya dioda penyiarah rectifier. Kita ubah posisinya. Kita hubungkan. Oke. Copy resistor. Kita luruskan dan hubungkan lagi ke dioda. Oke, kita ubah nilainya menjadi 560 ohm. Ya, saya coba kasih resistor di bagian basis transistor diferensial dan kita ubah nilainya menjadi 27K. Ini yang nantinya akan menjadi resistor gain atau feedback. Saya kasih filter kapasitor. Oke, saya hubungkan. Ya, kita ubah nilainya menjadi 10 picofarad. Copy lagi resistor. Ini akan menjadi resistor resonansi. Resistor feedback masih berhubungan. Saya butuh kapasitor elko. Kita hubungkan ke resistor bernilai 1 kilo. Dan kita ubah nilainya menjadi 47 UF.
Oke sahabat, di bagian feedback sudah jadi. Sekarang kita akan buat bagian driver transistornya dan transistor fast. Nah, kita taruh lagi kapasitor bernilai 47 UF. Ini menjadi kopling untuk bias transistor driver. Kita ubah nilainya menjadi 4K7. Saya butuh 2 resistor 4K7. Setelah itu kita hubungkan ke kapasitor bagian positif. Oke, selanjutnya kita akan buat di bagian drivernya. Saya akan ambil TIP 41. Oke, kita taruh. Nah, satu lagi pasangannya yaitu TIP 42. Oke, taruh di sini. Oke, ini dia simulasinya sudah selesai saya buat. Sini saya menggunakan final dengan tipe NJW 0281 NPN. Ya, ini function generator. Saya akan set di 1 VP dan
input frekuensinya di 1 kilo. Saya kasih tester di sini untuk mengetahui nilai desibel dari input. Oke, di sini bagian outputnya kasih tester juga. Saya ubah beban slotnya menjadi 8 ohm. Ini saya memakai tegangan simetris 63 volt. Ya, kita akan lihat output sinyal dari power quotient ini. Dan ini dia teman-teman, dengan frekuensi input 1 kilo dan tegangan input di 1,1 VP atau 0,032 dB. Power ini mengeluarkan atau merespon frekuensi dengan sangat mulus di 1 kilo dengan output 28 desibel dan voltasenya 21,385 volt PAC RMS. Oke, kita coba naikkan inputnya. Oke, masih bagus. Ya, outputnya mencapai 38. Kita coba tambah lagi. Ya, sudah. Oke. Sudah mendekati klip ya, terlihat untuk sinyal outputnya sudah kotak. Ini yang kuning output dan yang merah inputnya. Output berkisar di 42 volt dan ini klip ya. Tok. Tapi ini terbilang lumayan bagus untuk frekuensi 1 kilo. Oke, kita turunkan lagi inputnya. Jadi dia batas atasnya itu di 42 volt ya. Jadi kalau dihitung itu berkisar 400 watt. Kalau di 4 ohmnya, kalau di 8 ohmnya tinggal dibagi 8 berarti 200-an. Ya, sekitar segituan. Tapi ini cuma simulasi, nggak tahu kalau kita rakit secara real apakah bisa menghasilkan daya sebesar itu. Ya, ini frekuensi saya ubah menjadi 20 kHz. Di sini osiloskop sinyal masih
terbilang cukup bagus responnya, hanya sedikit bergeser fasenya. Oke, output masih di 40 volt. Saya ubah lagi, coba di 20 Hz. Oke, kita naikkan ya, 20 Hz dia fasenya bergeser. Output masih di 40 volt. Coba kita naikkan di 100 Hz. Ya, di 100 Hz lumayan bagus. Oke teman-teman, 100 Hz itu bagus. Outputnya kita pindah ke 300 juga bagus. Sinyalnya linear ya, dia ada di antara input dan output itu satu fase. Nah, kita pindah ke 1 kilo lagi. Ya, saya rasa power ini yang bertipe QOSI itu dari simulasi terlihat lumayan. Hasil respon frekuensinya terbilang lumayan bagus. Mungkin ini cocok untuk karakter middle ya. Oke, ya linear untuk di 1 kilonya. Nah, antara input dan output dia berada satu titik. Oke, saya akan coba ganti bebannya menjadi 4 ohm ya. Oke, sama dia masih linear output. Oke teman, saya akan coba pasang wattmeter. Nah, untuk probe voltasenya kita hubungkan ke output ground, dan ini untuk arusnya kita hubungkan ke beban. Plusnya kita hubungkan ke output amplifier, dan bebannya kita pindah dulu, hanya kita hubungkan ke positif negatif. Ya, ke probe negatif. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke ground. Oke, kita akan melihat wattmeter dari power QOSI ini. Beban di 4 ohm. Kita coba simulasikan ya, dia terbaca 416 watt. Beban 4 ohm 416 watt ya. Dan ini sinyalnya. Oke, ini dia sinyalnya. Ini outputnya. Kita akan coba naikkan. Nah, ini udah flip ya. Outputnya udah kotak. Turunkan lagi. Ya, dia di 400 watt ya.
beban 4 ohm. Oke, kita akan coba rubah bebannya menjadi 8 ohm. Kita simulasikan lagi. Oke, terbaca 208 watt dan output frekuensinya masih bagus, dia masih dalam satu fase antara input dan outputnya. Ini terbilang mantap sih ya, karena dia respon frekuensi dari power ini tuh lumayan lebar, dari 20 Hz sampai 20 kHz itu terbilang cukup ya, lumayan lah. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi simulasi dari power amplifier berjenis Quosi NPN. Oke, nanti lain waktu saya akan coba mempraktekkan untuk membuat PCB-nya. Ya, demikianlah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, karena kata orang subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.